Yang gampang apa? Surat Qul huwallahu ahad. Paling gampang. Ayat pertama, kedua, ketiga, keempat itu semuanya sama dengan surat Asy-Syura ayat 11. Katakanlah hanya dialah yang ahad. Ahad itu nggak bisa kita bayangkan. Cukup kita katakan dia esa, dia tunggal. Ahad itu artinya dia hanya sendiri. Dulu dia sendiri, sekarang dia masih sendiri. Maka adanya kita tidak menambah wujudnya. Qul huwallahu Allahu samad. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Ta'sisut Taqdis menerjemahkan Allahu samad artinya Allah ini diperlukan oleh semua apapun wujud di alam semesta. Itu Allahu samad. Allah lah tempat mengadu apapun yang ada di alam semesta. Allahus samad. Allah tidak memerlukan alam yang memerlukan Allah. Maka jika disebut Allah bersemayam di atas aras, bukanlah Allah memerlukan aras, tapi araslah yang memerlukan Allah. Paham ya di situ? Oke. Itu makna Allahus samad. Kalau terjemahan biasa Allahus samad, Allah tempat meminta, itu terjemahan biasa. Sekarang pakai tafsir dari ahli tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat tahun 606. Kata beliau apa tadi? Allahus samad, alam semesta bergantung, harapan, meminta, berharap, semua hanya kepada Allah. Jadi kalau baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, sampai enggak makna itu kepada kita? Jangankan ya alam semesta ini ya, kita kan melihat keluar, bahkan satu rambut pun tumbuh itu karena nur as-samad. Nur Allah as-samad baru bisa tumbuh ini, Pak. Rambut satu helai ini. Kuku yang memanjang, penyakit yang sembuh, semuanya karena Allahus samad. Kalau orang ngerti Allah samad, dia nggak perlu jimat, dia nggak perlu penangkal, cukup dia wiridkan Allahus samad, Allahus samad. Allah tempatku bergantung, Allah tempatku curhat, Allah tempatku berharap, Allah lah sang penyelamat. Udah selesai di Allahus samad. Ahad itu pada zatnya, samad terhadap makhluknya. Ahad itu tauhid uluhiyah, samad itu tauhid rububiyah. Tapi beda dengan rububiyah sebelah. Ya. Tapi di buku saya menyebut ayat pertama dengan tauhid ahadiyah. Cuma bukunya belum dicetak, Pak. Tauhid apa? Qul huwallahu ahad, tauhid ahadiyah. Apa itu tauhid ahadiyah? Allah mengesahkan dirinya sendiri. Hanya dialah sendiri. Allahus samad. Allah mengesahkan dirinya lewat makhluknya. Ya, kalau di dalam dunia tasawuf ada istilahnya, Pak. Saya sebut istilahnya tapi gak usah diterjemahin. Nanti kita bahas di lain waktu. Ada al-kasrah fil wahdah, itu yang pertama. Ada al-wahdah fil kasrah, itu as-samadiyah. Selamat pusing. Tahu artinya enggak? Enggak tahu ya? Ya, kita tahan itu maknanya. Iya. Lam yalid wa lam yulad. Apa makna lam yalid wa lam yulad? Itu yang disebut tanzih. Jadi ustadz nih dongeng lu tadi, enggak, dalilnya ada di Qulhu. Tadi kan versi sulitnya, sekarang versi mudahnya. Jadi Bapak belajar tauhid cukup ingat Qulhu. Qul huwallahu. Ayat ketiga lam yalid wa lam yulad, tidak terlahirkan, tidak dilahirkan. Ini langsung turun dari langit atau lahir ini? Lahir, benar. Langsung besar ini atau dulu kecil dulu? Beneran. Jangan-jangan kalau dari maknya begitu tuh gedenya tuh. Lahir mati maknya. Sebesar ini. Orang tua kita disebut dengan sebab dalam bahasa akal. Akal kita menyebut sebab.
Bahasa Al-Quran ya, al-walad, anak itu disebabkan oleh orang tuanya. Maka lam yalid, Allah tidaklah menyebabkan atau disebabkan. Allah tidak butuh sebab dan disebabkan, enggak. Tapi dialah pencipta sebab. Nah, itu yang benar ya. Jadi Allah itu perlu ada kronologis nggak menciptakan alam? Nggak perlu, suka-suka dia aja, suka-suka Allah. Jadi Allah ini nggak boleh diatur-atur, yang boleh diatur cuma kita. Bahkan oleh takdirnya sendiri Allah tidak boleh dibatasi. Maka takdir itu juga terbagi dua. Ada takdir Lauh Mahfuz, ada takdir yang tidak terbatas. Itulah disebut takdir rahmah. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, itu takdir rahmat. Seharusnya orang masuk neraka, nggak jadi karena dia cinta kepada Allah dan Rasul, diselamatkan sebelum wafatnya. Yang ayat terakhir apa? Lam yakul lahu, tidak ada yang setara, sekufu. Tidak ada yang setara dengan Allah. Berarti tiada yang serupa dengannya. Sama dengan tadi, ada mutasbih, tidak ada yang serupa. Maka kata Imam Malik, Imam Ahmad, termasuk Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, mereka sepakat dengan satu kalam. Ini kalam salafus saleh. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi dzalik. Apapun yang kau bayangkan tentang Allah, Allah maha suci, maha hebat, maha terbebas dari semua bayanganmu. Kita bayangkan Allah, Allah nggak begitu. Ya, coba kalau matanya dipejam, terbayang apa? Allah gelap. Allah bukan gelap. Terbang cahaya, Allah bukan terang yang itu. Terbayang aras, Allah di atasnya, bukan begitu. Terbayang turun, bukan begitu. Maka apapun yang engkau bayangkan tentang Allah, Allah maha suci, maha terbebas dari persepsimu. Itu yang disebut subhanallah. Allah maha suci dari persepsimu. Allah tidak perlu disucikan karena dia maha suci. Ya, gampang. Pas sampai di Qul Huwallahu Ahad lebih mudah gak? Qul Huwallahu Ahad, tauhid apa tadi? Ahadiyah. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, Samadiyah. Istilah lainnya apa ahad? Uluhiyah. Apa arti uluhiyah dalam versi Ahli Sunnah? Allah mentauhidkan dirinya sendiri dengan dirinya sendiri. Ahad namanya. Itu yang kita baca habis sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada yang berhak disembah selain dia. Dia hanya sendiri. Dia dulu sendiri, sekarang pun tetap sendiri. Yang kedua tauhid samadiyah atau tauhid rububiyah. Allah memuji dirinya, mengesahkan dirinya lewat makhluknya. Maka siapa saja makhluk yang diizinkan untuk mengesahkan Allah, berarti dia termasuk keluarganya Allah. Ahlullah. Beruntunglah orang-orang yang diizinkan mengesahkan Allah di kalbunya. Karena banyak di luar sana orang terjebak dalam menyerupakan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah tidaklah disebabkan, tidaklah bersebab. Dan yang keempat, tidak ada yang serupa dengannya. Boleh kita sebut dengan tauhid surat Al-Ikhlas. Inilah prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah. Paling gampang pakai surat Al. Terus sifat 20 di mana? Sifat 20 itu turunan dari Ahad, itu wujud. 20 sifat turunan dari As-Samad. Yang 19 berikutnya. Jadi satu wujud itu Ahad. Yang 19 dari As-Samad. Kenapa 20? Biar gampang, Pak. Tadi saya sebut 5 aja udah pusing. Ya, ini ulama kita bilang 20, lebih pusing lagi kita. Kalau ada waktu, umur panjang, sediakan whiteboard. Nanti saya jelaskan sifat 20 dengan mudah sekali, nggak ada susahnya insya Allah.
Kalau umur panjang lain waktu insya Allah ya.